Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin lanjutkan lagi cerita Raja Kegelapan Cipenya. Tapi seperti biasa, sebelum dilanjut, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan Rena gas. Bab 1233 untuk orang-orang, Tuan, Anda melanggar peraturan. Pembela anak lainnya maju dan berbicara. Beberapa orang yang datang ke bar untuk minum juga melihat ke arah Ji Fei dan berkata, "Apakah ini pertama kalinya kamu ke sini? Apakah kamu tahu peraturan di sini? Siapapun yang menawar paling tinggi akan minum bersamamu. Kamu ini orangnya kuno ya? Kalau nggak punya duit, jangan teriak-teriak di sini. Apakah kamu tahu ini adalah tempat saudara Sin? Jika kamu terus bersikap sombong, berhati-hatilah atau saudara Sin akan menendangmu keluar dan menghancurkanmu." Semua orang dipenuhi dengan kemarahan yang benar, dan teriakan kemarahan mereka bergema di bar. Ji Fei sama sekali tidak peduli. Dia hanya tersenyum dan berdiri. 3 juta untuk mengajaknya minum bersamaku sudah memberinya muka. Kalau tidak, aku tidak akan memberinya sepeser pun. Ledakan, semua orang mengira Ji Fei akan mengakui kesalahannya. Tetapi ternyata dia malah lebih mendominasi. Mereka semua mengira mereka salah dengar dan menatap Ji Fei dengan ekspresi terkejut di mata mereka. Bukan hanya mereka, bahkan Li Ruoxi dan yang lainnya pun bingung. Si Kou Ningsue menatap Ji Fei. Tidak ada perubahan di matanya, dan bahkan ekspresinya tetap tenang. Ji Fei mengulurkan tangan dan menarik Li Ruoxi. "Istriku lebih baik darinya dalam hal penampilan dan temperamen. Jika kamu ingin minum, bolehkah aku minum bersama istriku?" Semua orang melihat Li Ruoxi. Banyak di antara mereka yang baru saja melihatnya minum jus. Bahkan ada yang datang untuk minum bersamanya. Kini ketika mereka mendengar Ji Fei memanggilnya istrinya, rasa iri tampak di wajah mereka. Jelas lebih menawan dari si Kou Ningsue. Tidak ada bunga liar yang baunya semerbak seperti bunga rumah. Betapapun cantiknya istrimu, dia tidak punya selera untuk minum. Wali amanat yang baru saja meneriakkan harga 8 juta bereaksi pada saat itu dan berteriak keras. Ya, hanya saja bunga dalam negeri tidak seharum bunga liar. Semua orang ikut berteriak. Ji Fei dengan santai menarik Seng Lingyun, "Sahabat terbaik istriku, kekasihku." Berdengung, orang-orang yang semula berteriak merasakan suara gemuruh di telinga mereka, bahkan ada yang tersedak air liurnya sendiri. Mereka semua memandang Li Ruoxi, menegaskan niat mereka. "Apakah suamimu begitu hebat?" Dia benar-benar memegang tangan wanita lain dan mengatakan bahwa wanita itu adalah kekasihnya. Dan mereka adalah sahabat. Drama omong kosong yang paling populer di masyarakat ini adalah tentang pria yang mencuri pacar seorang pacar. Mungkinkah hal ini akan terjadi di sini? Mereka semua terkejut dan bingung. Meskipun Li Ruoxi tidak mengetahui tujuan Ji Fei, dia yakin bahwa Ji Fei pasti melakukannya demi Chen Gu. Dia tersenyum dan memegang tangan Seng Lingyun, menunjukkan bahwa dia tidak keberatan. Yang selanjutnya menunjukkan persahabatan yang mendalam antara sahabat mereka. Seng Lingyun juga sangat kooperatif dan mencium langsung mulut Ji Fei. Ji Fei tahu bahwa Seng Lingyun memanfaatkannya lagi, jadi dia tidak punya pilihan selain menanggungnya, dan bahkan tersenyum untuk menunjukkan kebahagiaannya. Hal ini membuat kemarahan Seng Lingyun terhadap Ji Fei menghilang sepenuhnya, dan dia merasa sangat puas. Orang-orang di tempat kejadian yang sudah terkejut, kini menjadi lebih terkejut lagi. Mereka benar-benar terkejut. Ini nyata. Saya benar-benar mengembangkan sahabat istri saya menjadi kekasih saya. Terlebih lagi, saat ini, mereka telah melihat wanita seperti Feng Huang, Kawashima Jizi dan Huo Lei. Mereka semua sangat cantik dan secantik si Kou Ningsue di atas panggung.
beberapa bahkan tampak lebih mulia darinya. Banyak orang berhenti berbicara. Sebenarnya itu tidak perlu. Tower yang agak tertekan sekarang berada dalam dilema. Ji Fei tersenyum dan menatap si Kou Ningsue di atas panggung. Apakah 3 juta terlalu banyak? Bagaimana kalau 3? Tuan, saya akan memberi Anda 3 juta untuk minum bersama Anda malam ini. Suara surgawi si Kou Ningsue terdengar lagi. Meskipun harganya diturunkan, dia tidak merasa tidak senang sama sekali dan bahkan tampak sangat tenang. Si Kou Ningsue, ini persaingan yang ketat, Thor berteriak dengan marah. Si Kou Ningsue tersenyum acuh tak acuh pada Thor. Kamu bayar, dan aku akan minum bersamamu. Sang Thor terdiam mendengar tantangan itu dan berhenti berbicara. Bagaimana aturan itu bisa dilanggar? Suara Ku Mingxin terdengar. Seseorang segera melaporkan kepadanya apa yang baru saja terjadi. Itu adalah pertama kalinya dia mendengar hal itu. Jadi dia meninggalkan kedua wanita itu dan bergegas turun. Dia adalah pemilik bar Ku Mingxin, dan dia baru saja bersenang-senang dengan seorang wanita dewasa dan seorang pramugari. Feng Huang merendahkan suaranya dan berbicara ke telinga Ji Fei. Ji Fei mengangguk sedikit untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Dia menatap Ku Mingxin dan berkata, karena peraturan tidak dapat dilanggar, saya tidak akan berpartisipasi dalam kompetisi. Setelah mengatakan itu, dia menarik Li Ruoxi dan Seng Lingyun untuk duduk. Sekarang si penyiksa menjadi cemas dan cepat-cepat menatap Ku Mingxin. Ku Mingxin tidak menyangka Ji Fei begitu pemalu dan kurang memiliki tekad. Menurut pemikirannya, jika dia tidak setuju, Ji Fei pasti akan membantahnya, lalu dia akan patuh dan mengeluarkan 8 juta. Mengapa dia mundur? Si Kou Ningsue jelas tidak menyangka Ji Fei tiba-tiba membuat pilihan ini, dan sedikit kemarahan muncul di wajahnya yang dingin dan cantik. Ling Yun, bisakah kamu menemaniku minum gratis? Ji Fei mengambil gelas anggur dan menggoyangkannya ke arah Seng Ling Yun. Baiklah, kita akan minum bergiliran denganmu nanti. Seng Ling Yun mengangkat gelasnya, mengetukkannya pelan ke gelas Ji Fei, lalu menghabiskan anggur itu dalam sekali teguk. Sekarang giliranku, Huo Lei bergegas berbicara. Aku berikutnya, kata Kawashima Jizi. Para wanita cantik di meja Ji Fei semuanya ingin minum bersamanya, seolah mereka tidak sabar. Sebaliknya, tidak ada yang peduli tentang si Kou Ningsue di panggung. Hal ini membuat Ku Mingxin yang ingin berpura-pura tenang, kehilangan kesabarannya. Dia bahkan begitu tertekan sampai ingin muntah darah. Si cantik di sampingnya lebih cantik. Wah, kamu tidak sengaja datang ke sini untuk membuat masalah, kan? Suara mendesing, botol anggur di tangan An Silixiang terbang langsung ke arah Ku Mingxin. Ah, Ku Mingxin berseru dan hendak melangkah mundur. Wah, terdengar suara botol anggur jatuh ke tanah dan meledak, seperti bom yang meledak. Menabrak, adik Ku Mingxin melompat dan ingin mengambil tindakan. Aturan dibuat oleh manusia, dan tentu saja aturan itu dapat diubah oleh manusia. Malam ini, saya akan minum 3 gelas anggur dengan pria ini secara gratis. Suara si Kou Ningsue langsung meredakan suasana tegang. Kemarahan tampak di wajah Ku Mingxin dan dia menatap si Kou Ningsue, tetapi melihat dia tetap tenang seperti air dan tidak peduli sama sekali, dia hanya bisa menahannya. Si Kou Ningsue berjalan dari panggung dengan senyum di wajahnya dan menuju meja Ji Fei. Para tamu yang datang ke bar semua terkejut pada saat ini, dan mereka semua terkejut ketika melihat meja Ji Fei. Tahukah kamu? Si Kou Ningsue dulunya adalah makhluk yang tak terjangkau, dan sulit bagi mereka untuk minum bersamanya. Tetapi sekarang mereka benar-benar minum bersamanya secara gratis.
Saya benar-benar tidak mengerti. Rasa jijiknya yang semula telah disingkirkan, dan dia menatap Ji Fei dengan kagum. Mulut Ji Fei sedikit melengkung, dan dia mencibir dalam hatinya, sepertinya aku ikan besar di matanya. Kalau tidak, mengapa dia begitu proaktif? Hilangnya Chen Gu pasti ada hubungannya dengan Long Tang. Alasan mengapa dia ingin menurunkan harga atau tidak membayar adalah untuk menguji apakah si Kou Ningsue melakukan ini demi uang atau demi orang. Sekarang saya yakin dia melakukan ini untuk dirinya sendiri. Wanita seperti inilah yang seharusnya paling dicurigai dan diwaspadai. Mengapa Chen Gu tidak menemukannya? Di mana lagi itu? Ji Fei berpikir keras. Bahkan memikirkan cara menghadapi si Kou Ningsue. Si Kou Ningsue berjalan tidak tergesa-gesa atau lambat, dengan senyum di wajahnya, seolah-olah dia sangat bahagia dan manis. Li Ruoxi dan yang lainnya juga penasaran sekarang. Bab 1234 kami mengikuti aturan. Tuan, saya bisa minum 3 gelas anggur bersama Anda. Si Kou Ningsue menghampiri Ji Fei dan berbicara sambil tersenyum tipis, seolah mereka berdua sangat akrab satu sama lain. Ji Fei tidak menolak, tetapi tersenyum dan mengangguk. Aku tahu, dan itu gratis, kan? Si Kou Ningsue menjawab sambil tersenyum. Tentu saja, bukankah aku baru saja mengatakannya? Kalau begitu, apakah kamu mau anggur yang enak? Aku akan menghabiskan lebih banyak uang, dan kamu bisa menghasilkan lebih banyak uang untuk bar ini. Ji Fei bertanya sambil bercanda. Si Kou Ningsue menggelengkan kepalanya. Tidak perlu, bosku tidak keberatan dengan sedikit uang ini. Ku Mingxin sangat penasaran dengan penampilan si Kou Ningsue hari ini, tetapi dia tidak berani menentang wanita tua ini. Bagaimanapun, dia adalah sapi perahnya. Itulah sebabnya dia tidak berani mengatakan apa-apa ketika dia mengatakan itu gratis. Nona si Kou Ningsue boleh melakukan apapun yang dia mau. Si Kou Ningsue tersenyum manis dan menatap Ji Fei. Bosku sudah bicara, kali ini Anda bisa tenang. Ji Fei merasa si Kou Ningsue di depannya semakin menarik, dan mengangguk sambil tersenyum. Santai saja, kalau begitu, kamu mau minum anggur jenis apa? Kamu mau cangkir besar atau cangkir kecil? Si Kou Ningsue melirik anggur di atas meja dan berkata, Bir, tolong, aku sedikit haus hari ini. Oke, Ji Fei menyerahkan sebotol bir kepada si Kou Ningsue. Si Kou Ningsue mengambil gelas anggur dan berkata, menurutku kamu dikelilingi oleh wanita cantik. Jadi kamu pasti orang baik yang menghargai wanita. Kamu pasti tidak ingin aku merasa tidak nyaman minum dari gelas besar, kan? Sambil berbicara, dia menggoyangkan gelas anggur kecil di tangannya. Ji Fei tersenyum dan mengangguk. Tentu saja tidak. Si Kou Ningsue menuangkan segelas anggur untuk dirinya sendiri, lalu menatap Ji Fei. Tuan, ada aturan yang tidak dapat diubah. Aturan apa? Ji Fei bertanya, pura-pura penasaran. Itu berarti aku mabuk dan bisa dibawa pergi, dan aku bisa membiarkan pihak lain melakukan apapun yang mereka inginkan. Ada senyum gembira di mata indah si Kou Ningsue saat dia menatap Ji Fei dengan makna yang dalam dan cemerlang. Ji Fei tersenyum diam-diam di dalam hatinya. Pertunjukan yang bagus akan segera dimulai. Saya khawatir itu tidak mungkin. Para wanita saya mengawasi saya. Kalau begitu aku benar-benar tidak bisa minum. Si Kou Ningsue meletakkan gelas anggurnya dan berkata dengan perasaan kehilangan. Ningsue selalu memiliki mimpi di dalam hatinya, yaitu bertemu dengan seseorang yang dapat membuat jantung Ningsue berdebar dan menaklukkan Ningsue. Jadi dia menetapkan aturan 3 gelas anggur. Karena kamu tidak ingin menepati janji ini, Ningsue hanya bisa menyesalinya. Mendesis, semua orang di tempat kejadian terkesiap.
Mereka semua tahu aturan itu di masa lalu, dan tahu bahwa jika mereka membuat gadis itu mabuk, mereka akan menangkapnya. Namun, mereka tidak menyangka bahwa tujuan gadis itu adalah menemukan pria yang disukainya. Ini mengisyaratkan bahwa Anda menyukai Ji Fei. Meskipun si Kou Ningsue tidak mengatakannya secara langsung, semua orang tahu bahwa tujuannya adalah untuk memberitahu Ji Fei bahwa dia menyukai Ji Fei. Pengakuan yang tersamar, iri, tatapan matanya saat menatap Ji Fei penuh dengan rasa iri, cemburu dan kebencian. Ji Fei yang selama ini selalu penasaran dengan gadis itu, dan semakin bingung dengan perilakunya, tetapi dia tidak menyangka bahwa gadis itu akan mengungkapkannya secara langsung, mengatakan apa yang dirasakannya kepadanya secara langsung, yang jelas-jelas keterlaluan. Hal ini juga membuatnya semakin curiga. Saya dengar Anda bisa minum 3 cangkir anggur dari gelas yang menampung 1 pohon anggur, dan itu bisa berupa anggur jenis apapun. Saya percaya pada toleransi alkohol Anda. Sekarang setelah Anda minum bir, saya yakin Anda tidak akan minum terlalu banyak. Si Kou Ningsue mengangkat bibirnya hingga membentuk lengkungan sempurna. Tuan, Anda harus tahu bahwa orang bisa mabuk meskipun bukan karena anggur. Saya hanya takut jika saya benar-benar minum 3 gelas anggur dan mabuk. Anda tidak akan bisa menjelaskannya. Minumlah. Kalau kamu mabuk, aku akan meminta suamiku untuk menyetujuinya. Li Ruoxi berhadapan dengan si Kou Ningsue, seorang wanita yang penuh rencana jahat, dan dia benar-benar ingin tahu apa yang sedang terjadi. Si Kou Ningsue berkedip pada Ji Fei dengan ekspresi bertanya di wajahnya. Minumlah, istriku sudah memberikan pedang itu ke pihak atas. Aku juga tidak ingin mabuk, karena kamu bukan pria yang aku cintai. Meneguk, sambil berbicara, si Kou Ningsue telah menghabiskan segelas anggur. Pipinya sedikit merah, terlihat sangat alami. Dia terus menuangkan anggur ke gelas kedua. Terlalu banyak wanita di sekitar seorang pria, dan peruntungannya dengan wanita terlalu kuat. Ini akan memengaruhi peruntungannya. Meneguk, si Kou Ningsue juga meminum gelas anggur kedua. Wajahnya ditutupi lapisan perona pipi, seolah-olah dia telah mengoleskan lapisan cat merah, membuatnya semakin cantik dan menawan. Si Kou Ningsue memandang Ji Fei dan mendapati dia tenang seperti air, seolah tidak terjadi apa-apa, dan seolah-olah dia sedang menonton pertunjukan. Saya merasa sedikit terganggu. Tetapi apakah saya benar-benar tidak akan tergerak? Namun dia tetap mengisi gelas anggurnya yang ketiga. Dia mengangkat gelasnya dan memandang orang-orang yang hadir. Saya merasa tidak bisa memahami pria ini. Saya merasa 2 bir yang baru saja kita minum lebih kuat daripada 2 gelas minuman keras. Minuman keras ini membuat saya merasa sangat aneh. Meneguk, gelas anggur ketiga diminum, berdebar. Tubuhnya jatuh ke belakang dan menghantam sofa, menimbulkan suara yang menarik perhatian semua orang. Mabuk, semua orang di tempat kejadian berseru kaget. Bahkan ada yang mulai mengucek mata melihat pemandangan di hadapannya, mengira mereka salah lihat. Dia benar-benar mabuk. Dulu, saya tidak mabuk bahkan setelah minum 3 gelas minuman keras. Tetapi sekarang saya mabuk setelah minum bir. Apa yang sedang terjadi? Lalu saya teringat perkataan si Kou Ningsue, bir lebih kuat dari minuman keras. Mungkinkah ada sesuatu yang mencurigakan terjadi? Mereka semua menatap Ji Fei dengan tatapan penuh tanya dan bahkan marah, seakan-akan dewi mereka telah dinodai. Ji Fei mengabaikan semua orang dan menatap si Kou Ningsue di depannya. Rencana wanita ini terlalu gamblang dan rendahan, bukan? Apakah kamu belum mengetahui semua ini? Tetapi dia pun menjadi lebih tertarik.
seorang wanita yang mampu mengekspresikan dirinya secara langsung pasti memiliki rahasia yang lebih dalam. Kalau tidak, bagaimana mungkin? Ku Mingxin sedikit bingung saat ini, berdasarkan kesepakatan antara dia dan si Kou Ningsue, jika ada yang membuatnya mabuk, orang tersebut akan dibawa pergi. Sekarang jelas bahwa si Kou Ningsue sedang mabuk. Apakah dia ingin Ji Fei membawanya pergi? Mengingat orang ini tidak mengeluarkan uang sepeser pun, bukankah akan menjadi kerugian besar jika dia dibawa pergi? Memikirkan hal ini, dia melambaikan tangannya dan berkata, gendong Nona si Kou Ningsue kembali ke ruang tunggu. Menabrak, seseorang segera datang untuk membawanya pergi. Ji Fei tidak mengatakan apapun. Feng Huang maju ke depan. Dia sekarang milik tuan kita. Anda tuan, Ku Mingxin memandang Ji Fei. Ya, suami istri kami sudah setuju. Mendengus, apa gunanya dia setuju? Kalian membuat Nona si Kou Ningsue mabuk hari ini. Kalian pantas mati. Jangan pernah berpikir untuk membawa si Kou Ningsue pergi. Ku Mingxin melambaikan tangannya dan anak buahnya segera bersiap untuk mengambil tindakan. Ledakan, Phoenix berbalik dan menjatuhkan 7 atau 8 orang yang mengelilinginya. Kamu membuat masalah. Melihat ini, Ku Mingxin menjadi marah dan berteriak keras. Kami mengikuti aturan. Ji Fei berkata sambil tersenyum. Bersambung,